sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kami adalah dari Asosiasi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jakarta, ya, yang dibentuk baru bulan Agustus 2010. Sebelumnya kami dari pengurus ini, mohon maaf banyak banjir jadi nggak bisa datang tadi, kami juga naik ojek tadi. Kami Adi Santoso, ketua, ya, kemudian wakil ketua Dr. Kemudian sekretaris Pak Makmur, kemudian Pak Enggar dan staf. Kedatangan kami sebenarnya tidak banyak, Pak Basuki, karena selama ini kami sudah puluhan tahun menangani klinik ini. Terutama kami adalah provider dari JBK Jam Sostek. Dengan perubahan BPJS ini, otomatis kami akan masuk ke link BPJS. Namun beberapa masalah timbul karena dalam izin itu ada persyaratan IMB saat ini. Jadi agak berat karena kami tinggalnya di gang-gang. Jadi rata-rata nggak ada, sulit untuk mencari rumah IMB itu. Nah, itu barangkali nanti mohon diberikan solusi untuk seterusnya, supaya ini kami tidak belum buka, karena seperti kami itu pensiunan dari Gojek juga, pensiunan mendampingin Pak Umar Wahid tadinya khusus dulu. Jadi suatu kegiatan buat kami ini gitu. Jadi mohon solusinya bagaimana? Kami ada sekitar 50 klinik di seluruh wilayah Jakarta. Yang ada lemah di Jakarta Pusat karena memang pekerja-pekerja itu di Jakarta Pusat kurang. Jadi harapan kami barangkali klinik-klinik ini bisa dimanfaatkan juga untuk pelayanan, dan kami karena sudah punya pengalaman dengan perhitungan kapitasi dan sebagainya, kami siap untuk masuk ke sini. Kalau sekarang kapitasi langsung dengan BPJS, ya? Berarti sudah jalan dong? Sudah 88 klinik Pak yang bergabung di Jakarta. Sudah jalan kan? Ya. Sudah jalan ya? Ya, masalahnya dari IMB Pak, IMB. IMB dia pasti peruntukannya ya Pak? Iya. Rumahnya Pak? Ya harus dirubah. Jadi sebetulnya gampang Pak, mereka mengajukan sama seperti kasus sekolah. Di Jakarta ini punya mungkin 500 atau 1000-an dari sekolah-sekolah kecil-kecil itu. Ada peraturan menteri kan? Iya. Bahwa kalau harus jadi sekolah itu minimal 2.500 meter persegi. Sedangkan sekolah yang berjasa itu rata-ratanya 200-300 meter persegi. Kalau dari sisi bangunan semua nggak benar, lantai, TK, SD, terutama yayasan-yayasan Islam ya, banyak sekali. Dan sekolah ini berjasa menampung orang-orang tidak mampu sebetulnya. Nah sekarang dia nggak bisa dapat bantuan BOP, BOS karena dia statusnya mesti minta izin kepada dinas. Dinas kalau pakai patokan menteri, ini nggak boleh jadi sekolah nih. Itu kalau dia peruntukannya apa? Itu rumah-rumah orang kan di gang, rumah-rumah yang TK, SD. Nah itu solusi gimana? Nah solusi yang kami lakukan, si pemilik rumah mengajukan roba peruntukan. Nah sekarang mentok, kalau roba peruntukan, syarat sebuah sekolah kan mesti 2.500. Kalau tidak capai, kan nggak boleh juga. Nah itu solusi itu ada kasih sementara loh. Nah sekarang izin kan ada di dinas. Nah ini kalau menurut saya ya sama seperti kasus sekolah, kita izinkan itu. Soalnya catatan sementara. Karena tetap persyaratan harus dipenuhi kan. Kalau kliniknya sampai apa? Kalau sampai dia ada opname, ada apa kan nggak bisa dong ada buang sampah. Kalau hanya rawat jalan, sekedar
semacam puskesdes atau semacam klinik, Klinik tanpa rawat inap. tidak berawat inap, tidak melakukan operasi atau apapun. Dan kalau lakukan seperti itu, kami yang salah lagi. Karena dari Menkes kan bisa ada syaratnya, ada Bapak tahu sendiri kan, Iya, iya. sampah ininya apa segala macam, nggak mungkin lah klinik-klinik itu suruh bikin gituan. Nggak jalan. Ini kan ibaratnya cuma ada dokter, ya untuk pertolongan pertama lah. Iya. Saya kira ya bagus supaya hemat biaya orang kan. Yang pada ke puskesmas yang jauh ya klinik terdekat. Iya. Gigi juga ada sama situ ya. Ada. Nah saya nggak tahu nanti mungkin limbah-limbahnya itu yang mesti diplastikin. Iya, nanti kerjasama dengan puskesmas dengan rumah sakit terdekat yang Diambil. diambil Pak. Nah, Kami dengan rumah sakit ya. Nah, dengan rumah sakit. Rumah ya sakit. kalau gitu sih boleh kasih izin. Izin sementara aja. Cuma memang kalau mau yang permanen Bapak harus rubah peruntukan, ajuan ke gubernur. Jadi rumah-rumah wisma sedang ini diubah menjadi SSK ya. Nggak mampu kita. Enggak ada biaya Pak kalau rumah peruntukan itu. Masukkan ke dinas tata ruang, ke gubernur, kita kasih. Sama seperti kasus sekolah-sekolah. Ratusan Pak sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat. Masalahnya kalau dia statusnya tetap sebagai wisma rumah itu, dia tidak mungkin dikasih IMB, P2B. Karena bukan P2B persulit, P2B itu berdasarkan rekomendasi tata ruang. Bapak kan ada IMB kan IMB klinik, Iya, iya. model klinik. Iya, bukan tempat tinggal. Memang kita Nah, tinggal. kalau itu syaratnya P2B akan kasih kalau peruntukannya adalah klinik. Nah, supaya klinik, Bapak ngajukan ke dinas tata ruang, minta ubah peruntukan. Nanti robah peruntukan di klinik itu keputusan ada di Pak Gubernur. Cuma jujur aja banyak orang yang punya pemilik rumah ini tidak ada yang suka robah ke klinik. Kenapa? Habis itu dia tidak bisa jual. Jual ke siapapun Peruntukannya klinik. harus jadi klinik. Dan dari klinik naik ke rumah lagi pasti ditolak. Sama seperti sekolah. Sekolah diubah jadi wisma pasti tolak. Kalau itu terjadi semua yayasan sekolah dijual semua sekolahnya Pak. Jadi komersial dia. Nah itu tuh persoalannya. Apalagi klinik-klinik Bapak itu rata-rata tuh nyewa. Iya. Nyewa rumah orang. Siapa punya rumah gak mau kasih. Nah ini kan melanggar peraturan kan. Iya. Nah itu tadi Pak masih pertimbangan. Mungkin harus sementara. Iya. Tapi nggak bisa terus juga Pak kalau sementara itu. Satu hari Bapak harus cari pemilik rumah yang mau mengubah jadi sarana Jadi kesehatan. klinik itu. Nah. Kalau nggak kami juga melanggar peraturan. Gini Pak, ada beberapa tempat itu memang statusnya tanah kirik, tanah apa gitu. Ada yang punya kita gitu ya. Cuman itu dirubah juga susah. Apa mungkin itu? Bisa. Masalahnya tanah giriknya itu di jalur hijau apa bukan seringnya. Dan sering sekali Bapak masuk kampung-kampung. Iya. Itu suatu rumah liar itu Pak. Jakarta ini itu masalahnya. Kita bicara jujur aja Pak. Justru biar pasar Bapak kan di kampung-kampungnya kayak Iya. sebagai Iya, agak iya. kumuh lah, untuk Iya, bantu iya. orang supaya gampang. Eh. Itu semua harusnya digusur itu Pak, jujur aja Pak. Di bantaran pinggir sungai, pinggir waduk, itu buat tidak banjir. Sungai yang lebar 60, sekarang tinggal 7 meter. Itu yang masalah. Ya, saya kampung pulau, tadi saya baru dapat tadi pagi. Kampung pulau kalau nggak mau banjir gampang, cepat. Itu ngarah, satu sisi kanan. Kalau Bukit Duri nggak mau banjir juga, sebelah sisi kirinya, dua-dua ngarah buat saya 20 meter. Saya langsung buat turap yang setinggi Manggarai, jangan sampai Manggarai airnya 800 sudah banjir kan. Yang bisa 9,5 dia lewatin posisi itu. Pinggirnya saya mau buat sungai Kali Gendong, pasang pompa. Jadi saya lempar ke belakang udah dekat ke Manggarai. Nah Manggarai saya buang kemana nih? Waduk Pluit saya beresin. Baskomnya di terakhir di ujung laut ini. Nah selama ini beres, Ancol, Sunda Kelapa, Pasar Ikan semua beres. Ya nanti posisi air datang tuh saya udah hantam aja Manggarai. Kalau sekarang saya hantam kerendam nih, Gajah Mada Hayam Buruk, Gunung Sari semua.
Karena baskom kita belum cukup. Kenapa nggak cukup? Didulukin 30 hektar dari orang rumah-rumah. 7.000 rumah. Ini di Jakarta masalah di situ, pembiaran. Bisa saya selesaikan. Dalam 1 tahun ini saya bisa bikin kampung pulau tidak banjir. Tapi syaratnya dia mau nggak ngalah buat saya 20 meter. Untuk saya kasih rumah susun. Nggak mau sudah rumah susun. Saya mau tinggal 2 lantai. Ya mana bisa bos Jakarta. Nah kalau kita ngotot gitu, ya udah biar dia setahun banjir sekali. Tuh dapat THB, tunjangan hari banjir. Lama-lama menyenangkan juga loh. Ya, tapi kitanya yang capek, Pak. Betul. Tapi maksud saya lama-lama saya bisa berpikir ya. Lama-lama kalau saya memang harta saya nggak banyak punya Pak ya, karena saya nggak banyak Pak. Lumayan juga Pak banjir seminggu dapat selimut baru, dapat ini baru, pusing apa? Makan tanggung, THB. Tunjangan hari banjir, bukan hari raya. Kurang enak, makanannya protes. Nggak dianterin ke rumah marah, ngomong ke wartawan, bilang kita nggak ladenin. Ini memang masalah. Kita mau pindah ke satu tempat itu pun dia nggak mau. Pak, silakan mau. Yang hebat itu di Cina ya, Guangzhou itu, waduh, Beda Cina. waduh, beda. Kalau Cina kamu potong pohon saja satu, ya aku pancung kamu banjir, ambil organ tubuh kamu. Guangzhou itu Nggak ada perdebatan. ini ya, leher ukurannya. Iya. Tinggal orang mau hukum mati dia tanyain kok organ tubuhnya mana kamu mau ginjal, mau yang hati, mau apa nih? Jadi mau mata, jadi tungguin. Saya pindahin dari kawasan kumuh ke rusun saja Pak. Kasih kulkas, TV, meja makan, spring bed, gas, sampai baju, udah Pak ya, sampai spray, bantal, masih dia melanggar HAM saya. Makan gratis Pak 3 bulan. Iya, dia makan gratis dia bayar 3 bulan gratis dimasakin, kasih beras, kasih semua. 3 bulan makan gratis tuh, yang dari Muara Baru semua. Masih melanggar HAM. Dokter dan para medis 24 jam gitu. Ada di sana kliniknya. Kasih angkutan gratis, beli bus 2, kasih kapal. Masih melanggar HAM. Dan yang bilang tuh Komnas HAM Republik Indonesia loh. Mampus saya dengan kayak gitu. Ya, kuat-kuat aja. Itu persoalannya kita. Nah maksud saya ini harus cari solusi. Kalau memang sudah kerjasama dengan BPJS Bu, dengan alasan kerjasama dengan BPJS itulah kita kasih dia izin sementara. Karena nggak mungkin suruh sertifikat nggak bisa. Nggak bisa. Orang tanah juga tanah nggak bener kok. Nyewa rumah orang nggak jelas. Banyak Pak tanah itu mau jual Pak. Saya ditawarin juga tuh daerah untuk bikin TPS sampah gitu. Ya udah Pak 100 juta lah, 2 juta Pak. Kita jual. Nggak jelas bawa tangan. Itu yang terjadi Jakarta ini mengerikan nih Pak. Dan gilanya lagi nggak ada IMB, PLN kasih listrik Pak. Ya, susahnya lampu listrik masuk semua. Telkom kasih, PAM kasih, ya rusak kan negeri ini gitu. Gak jelas aturannya. Jadi kalau udah terlanjur ini kasus persis sekolah. Sekolah-sekolah yayasan Islam kan banyak tuh. Nah itu kita kasih izin. Karena mereka telah menolong banyak sekali orang-orang tidak mampu. Oh iya Pak. Nah, saya pikir nanti ini otomatis kalau dia memang nggak beres tutup sendiri kok. Nah, karena BPJS otomatis kami kan KCS Pak. Iya. Nah, itu kan orang nggak mampu. Makanya kalau sampai dia kerjaannya nggak baik, orang masih ke puskesmas. Iya. Kalau dia kerjanya baik, menolong kita, sebenarnya puskesmas nggak penuh. Cuma data-data kesehatannya kita mesti Laporan ya, Bu. harus. Laporan kan. Karena kan kita inti BPJS kan itu kan, udah pasang sistem belum BPJS juga? Sudah masuk. Masuk ya? Kapan-kapannya sudah. Sudah masuk ya? Nah, Tapi ada 500 katanya, itu 88 di mana? Kenapa? Jadi katanya anggota ada 500. 50. Yang masuk baru. Oh berarti ada yang di luar aktif. sini, di luar. Oh, di luar asosiasi. Ya. Belum masuk. Karena ada asosiasi lain lagi dulu Pak. Ada. Seingat saya ada ya. Asli. Pernah ketemu dulu di mana? Banyak sekali asosiasi. Oke, inilah buah reformasi. Nah, kalau kami memang pada saat itu membuat asosiasi karena kami ini adalah tadinya yang bekerjasama dengan Sehari-hari di mana Pak? yang Penanggulangan bencana ya?
Dulu pensiunan, Pak. Saya pensiunan dulu, saya ininya Puskesmas. Iya, saya dulu Sudin, saya sudah Jadi pensiun. bisnis kesehatan. Iya. Ya, Pensiun kebetulan gitu, saya. Tapi belum 60 kan? Loh, udah. Udah Pak, lama Pak pensiunnya. saya waktu itu minta pensiun dini. Oh, kalau bisnisnya lebih baik kan? Kalau kami 70 Pak, sudah 10 tahun yang lalu. Itu Dari jadi Gojek. kebetulan Rajin. Oh, fungsional boleh 60 ya? Ya. Fungsional Pak. Fungsional. Tapi kalau udah RSUD gitu mah bebas kan, umur berapapun. Boleh. Hanya kan dibatasin Pak. Kalau sudah jadi non PNS ada pembatasan umur. Kalau nggak nanti dia pikir Pak di situ. Tapi ini 70, ini masih nggak ikut, masih bisa ini. Ya berarti kita nggak usah pusingkan soal itu Bu Ya, ya. sementara Selama aja, dia Pak. udah kerjasama itu sementara. Iya. Jadi kalau Bapak ada lahan yang bisa dirubah peruntukan, ajukan ke Dinas Tata Ruang. Jadi siapa tahu penyewanya mau gitu kan, atau dibeli. Tapi kalau yang tanah-tanah girik, Bapak tesnya ke BPN. Kalau BPN bisa kasih sertifikat, girik juga masalah Pak. Nanti ada lagi ngadu, punya dia juga. Ada lagi Berantem lagi nih. tanah negara katanya kalau sudah 30 tahun otomatis boleh Pak. Nah itu kan ngomong aja. Ngomong aja ya. Itu kan itu undang-undang mau makin dipakai. Kalau udah jalur hijau ya nggak bisa. Oh iya jalur itu. Itu juga ribut. Makanya kita serba susah kan. Ya sekarang kalau Bapak pakai prinsip itu, sekarang banyak saya orang yang tinggalnya udah 20-an tahun Pak. Iya. Kalau gitu, saya biarkan dia sampai 30 tahun atau aku usir sekarang Pak. Nah, kalau Bapak jadi saya gimana? Jadi penduduk kita itu juga nakal gitu Pak. Ini nggak bisa kasih KTP. Kasih KTP diajuin PM1 kurang aja kan. Betul apa kan? Itu masalah. Jadi Jakarta ini tuh isi tuh buat orang lugu, buat orang miskin loh. Ini orang pintar semua. Orang pintar. Di Waduk Pluit itu konstruksi baja ringan. Betul apa kan? Saya kira rumah PNS saja masih ada yang konstruksi kayu. Rumah saya di Muara Karang masih kayu. Ini kuda-kuda itu masih kayu rumah saya nih. Hanya ini aja udah ganti yang aluminium untuk plafon, atas masih kayu. Mereka udah konstruksi ya rumah baru kita bikin pasti baja ringan. Tapi ini Waduk Pluit itu rata-rata tuh dia pasang aja. Nah yang belakang mesin-mesin yang pakai gubuk-gubuk derita itu apa orang miskin? Bukan. Yang punya rumah beton ini yang bikin ekspansi untuk disewakan rumahnya. Rumah tumbuh bisa disewain. Di belakang dia buang sampah udah penuh. Mereka kali gendong kita tuh Pak ya, Waduk Pluit itu harusnya kalau lagi pasang, air laut lagi surut, itu kali gendong itu yang dibuka Pak. Jadi itu udah tutup semua, jadi itu dirancangnya begitu. Kita waduk Pak ya, ini ada tinggi kali gendong. Nah kalau ini udah tinggi nih, waduk, air laut lagi surut, ini dibuka pintunya, surut langsung air langsung buang. Jadi nggak buang energi pompa, itu langsung kan. Nah sekarang nggak bisa. Kenapa? Kalau lagi kemarau kan kering. Buang sampah, buat rumah pikirnya. Buang sampah di mana? Langsung buang ke belakang. Gimana penyakit? Di belakang rumah orang-orang itu ya Bu ya, semua sampah. Baunya, penyakitnya, dan anak-anak main semua. Nah hasil survei anak-anak juga kandungan darahnya, timbalnya tinggi sekarang. Iya. Saya nggak tahu mainan apa-apa yang bisa. Kan banyak kayak produk-produk mainan juga yang pakai timbal itu juga banyak yang kena itu. Apa dari Cina nggak semua dari Cina bisa ini loh. Cina mah asal murah apapun dia bikin. Dan kita beli aja mau untung, nah, ini bahaya. Ya berarti saya kira itu sih. Iya, Ada peraturan ya merem-merem lah. Merem-merem aja. Terima kasih Pak. Nggak ada pilihan Pak. Iya. Kalau Bapak itu tadi ya robah peruntukan kalau bisa. Iya. Yang penting dasarnya BPJS aja. Mau nambahin Pak, saya kebetulan belajar dari pengalaman. Saya kan mendirikan klinik ya, ada 3 klinik yang saya buat di Jakarta Utara, Pak Bambang. Bahwasanya kan perizinan itu ada peningkatan dari klinik Pratama menjadi klinik utama. Jadi pelayanan klinik utama itu nanti mencakup apa yang disarankan oleh BPJS, ada pelayanan-pelayanan yang lebih dari situ. Cuma pengalaman saya dalam mengurus
izin perizinan itu Pak, ada kalanya para apa namanya ya, saya bilang karyawan-karyawan Pemdanya agak kadang-kadang posisi di tempat itu bukan pada tugasnya gitu. Ada kalanya dia kadang-kadang nggak tahu gitu pasal-pasal yang ada jutlak yang dibuat oleh peraturan pendirian klinik. Ada kadang-kadang nggak paham Pak. Jadi ya saya juga nggak bisa ini pungkiri dalam hati mereka itu apa gitu, ya kan? Saya mengajukan untuk klinik utama itu dari bulan November, gitu. Sampai lama sekali. Sedangkan apa yang poin-poin yang diharapkan dari peraturan itu sudah saya lakukan gitu. Baik itu IMB, baik itu semua lah. Dan kalau udah lengkap nggak ada alasan. Iya, gitu. Kalau langsung ke ini. Tapi ada kalanya lama Pak, gitu. Ya, Kan paling tidak ada mau minta sesuatu, Bapak lawan aja kalau lengkap. Iya. Ini kan justru kan saya bilang yang repot itu yang nggak lengkap. Iya, makanya itu Pak. Bisa jadi sapi perahan ATM nanti. Makanya saya kemarin sudah diterima, akhirnya saya dapat cuma 9 lembar ini Pak. Sedangkan semua nggak ada tanda apa, nggak ada stempel, nggak ada apa ya kan gitu. Ibu dia langsung urus Iya, ini. nanti kita cek. Iya. Maunya seminggu jadi sih. Ya enggak, bukan maunya seminggu jadi, karena kan program BPJS itu 1 Januari kita harus layanin kan gitu. Sedangkan perizinan saya belum keluar kan gitu. Saya mengusahakan dari bulan November. Kontraknya mesti sama klinik utama lagi gitu ya. Iya, karena ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dalam pelayanan, membantu itu. Karena kan dari klinik utama itu adalah poin-poinnya yang bisa buat. Kasus ini mirip juga dengan pelayanan apa namanya terpadu Pak. Iya, iya. Jadi ada masyarakat yang mengajukan izin, di situ kurang lengkap satu syaratnya. Iya, Terus dikasih itu Pak. Warga dipikir kan nunggu Pak, padahal kurang satu. Saya Ada nunggu masalah gitu. yang kurang. Biasanya seperti itu. Makanya nanti dicek Iya. ada nggak persyaratan yang kurang. Kalau sekarang udah pasti kalau udah lengkap pasti. Iya, makanya ada kalanya klinik saya itu kan di Enggano ya, memang di ruko. Pasti udah ada perintahkan izin itu. Itu saya Masalah bilang. SSK-nya. Itu saya bilang izinnya IMB-nya bukan sarana suka kesehatan. Iya, tapi saya bikin melalui Prantip seperti dikasih izin kan gitu, pelayanan kesehatan. Itu yang saya bilang. Makanya saya bilang. Tadi Bapak datang telat. Iya, iya. Kalau mau ikutin aturan yang betul, ruko Bapak harus dirubah peruntukan dari komersial ke SSK. Itu lapor di dinas tata ruang. Dari situ baru bisa dapat izin yang betul. Itu kita udah bilang. Yeah. Tapi kalau ini diberlakukan semua klinik kecil-kecil, pasti semua tutup. Iya, nggak bisa. Makanya akhirnya kami kasih toleransi untuk yang kecil-kecil ini kita sementara. Emang ada pelonggaran Pak, dan namanya itu balai pengobatan. Baik kita kasih, bukan klinik utama. Kalau itu Bapak nggak usah protes. Dia tidak. Harusnya yang di Ruko Enggano itu, kalau cuma dengar sekejap, seolah-olah orang kita main. Nah bisa saja orang itu main, karena apa? Main dalam rangka memuluskan izin Bapak yang harusnya ditutup. Kalau klinik di Enggano kelas begitu Pak, Bapak harus urus Pak. Iya. Kenapa? Karena kita sudah ada puskesmas gitu Budin. Kalau dia ngomong udah komersil, bukan bantu masyarakat, kita sudah tutup. Sama dengan sekolah-sekolah yang bagus. Iya. Sekolah-sekolah bagus di perumahan, di gedung-gedung kantor yang hebat. Pakai terima duit mahal lagi semua. Dia nggak mau rubah sarana jadi suka pendidikan, kita tutup. Kita bilang harus tutup. Udah saya lakukan dari November sampai. Nah, kita harus tutup. Jadi bukan lama karena itu rubah peruntukan. Nah itu ke gubernur, coba peruntukan. Jadi kami untuk yang sekolah yang miskin, yang udah bantu rakyat di sana, ya kita toleransi lah. Sama seperti klinik-klinik kecil yang sudah kerjasama, kita paksa kasih. Sebetulnya kalau kita langsung masuk lebih dalam kan makan bisnis bapak-bapak juga gitu. Iya. Tapi kalau udah di jalan-jalan utama ada puskesmas, itu udah ke arah bisnis Pak. Iya. Ya kalau untung wajar bisnis, tapi kalau udah mau untung sekali, jadi supaya nggak usah buka rumah sakit, di klinik-klinik gitu kan, wah, apa misalnya sampai ada yang Rawat inap. aborsi segala macam rawat inap, nggak bisa. Itu Bu yang di bekas hotel apa di jalan lewat Gelodok itu loh, udah Metropol atau hotel apa tuh yang sudah jadi klinik besar itu.
Mereka izin rawat inap semua itu bro, gila Itu nggak? kemarin kita udah tekor Pak. Ah. Udah tekor karena izinnya dari kita nggak ada. Jadi harus stop itu. Ya, terus kita sudah suratin, ternyata apa Pak, backupnya TNI. Jadi kita mau masuk aja udah di. Nggak bisa pakai backup loh, kita harus nyatakan kinerja kalau ada sampai kecelakaan. Kenapa? Sekarang mereka banyak sekali datangnya dokter-dokter Cina, Iya. estetika segala Dan- macam. Dan tidak ada izinnya sama Dokter sekali. operasi itu orang di black siapa sembuh, kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab. Nanti masyarakat nyalain kita. Jadi sekarang masyarakat kita nih hebat teman. Kalau dia lagi nikmatin untung, dia nggak nyalain kita. Begitu dia mati, nggak ada pengawasan lu gitu loh. Sama kayak JRMT kan, kita juga sedih. Hamil 7 bulan jatuh meninggal, semua kita sedih gitu. Tapi waktu saya melarang motor Anda masuk, Anda beli galak deh saya. Lawan arus, saya tangkap, saya mau blokir STNK, bilang saya lebih kejam. Nah udah mati, saya bilang salah Anda, salah juga saya. Kok orang udah mati disalahin katanya? Saya bilang maunya apa kalian gitu loh. Saya sedih, saya prihatin, Anda harus mati gitu loh. Tapi harusnya Anda nggak perlu mati gitu loh. Lo bilang saya nggak ada empatinya. Jadi harusnya gimana? Harusnya kalau gitu saya pasang jaring pengaman di bawah supaya kamu langgar aturan, jatuh saya tangkap gitu. Kan konyol gitu loh. Ini masih jelas kita. Makanya masalah saya udah bilang, tadi saya wawancara wartawan. Sederhana kok. Sebagian orang Jakarta pilih Jokowi dan Ahok. Mereka berpikir kami bisa menyelesaikan persoalan Jakarta. Itu persepsi. Lebih dari setengah. Orang berpikir seperti itu. Kalau ternyata kami dinilai 2017 tidak sanggup, ada yang lebih baik dari kami sanggup, sederhana, jangan pilih kami. Sederhana. Lalu kalau kami tidak melaksanakan persepsi kalian, lalu kalian dirugikan, lalu kamu tidak mau pilih saya, jangan pilih, goblok kamu mau pilih saya. Sederhana, saya main politiknya kok. Misalnya klinik Bapak, kalau memang itu peraturan nggak jelas, kami harus tutup. Kita tentu ada pertimbangan manfaat mudarat gitu ya. Kita juga nggak mau memperkaya sekelompok orang, itu untuk kepentingan masyarakat. Waktu kita putus sesuatu, pasti ada sekelompok orang yang dirugikan. Nggak ada putusannya. Kalau kita bukan pejabat, boleh ngomong begini, saya tidak putuskan pun adalah keputusan saya. Itu betul. Itu hak saya tidak memutuskan. Itu kalau Anda bukan pejabat. Kalau Anda jadi pejabat, tidak ada kalimat seperti itu. Semua harus diputuskan, apapun resikonya. Karena harus diputuskan. Kalau tidak bawa nggak ngerti mau apa itu harus putus. Itu baru pejabat. Nah keputusan Anda membuat orang marah, orang tersinggung, itu resiko. Tinggal kita hitung-hitungan saja. Yang mau suka berapa, yang nggak suka berapa. Kalau ternyata warganya lebih suka yang brengsek, ya sudah tidak terpilih. Kalau di daerah lain lebih gampang, hanya butuh 30% plus 1, DKI 50% plus 1. Kalau di daerah lain cukup 30% orang setuju sudah Anda jadi kepala daerah. Kamu Anda peduli. Kamu nggak suka pilih saya, nggak usah pilih. Karena kurang enak apa hidup saya. Saya di sini juga nggak curi duit Anda, nggak ngerampok, nggak terima duit pengusaha. Saya pasang badan. Kenapa gua takut? Gitu loh. Makanya saya ajak ribut. Ini masa kita seperti itu, Pak. Sekarang sama. Kalau klinik-klinik yang memang seperti sekolah kita bantu gitu loh. Tapi kalau klinik udah bisnis nggak mau urus, Pak. Bapak nggak berhak ngomong kalimat itu. Memang surat Bapak nggak beres. Kalau Bapak berusaha orang itu kasih gambar itu oknum. Yang cari peluang kira-kira kita saja pengusaha, Pak. Sokok menyokok itu udah biasa, Pak. Kalau nggak bisa nyokok bukan pengusaha Indonesia, Pak. Nggak bisa curangin pajak bukan pengusaha Indonesia, Pak. Gak usah bohongin saya lah gitu. Saya A sampai Z saya ngerti gitu. Nggak bisa menipu ya. Zamannya Pak Harto, bapak saya komisaris di Golkar. Dari zamannya TNI udah zamannya Orde Lama udah jadi kontraktor. Saya besar di sekolah anak angkat bupati. Saya ngerti sekali lah politik. Dari Golkar gimana caranya masuk kampus, saya ngerti sekali. Bukan saya ngomong sombong. Reformasi saya lebih ngerti lagi. Verifikasi partai baru saya ikut bikin partai baru. Ikut pemilu sudah, DPRD pernah, panitia anggaran pernah, bupati pernah, calon gubernur dicurangin bawa ke MA gimana cara mainnya saya udah pernah.
Balon Gub di Sumut sudah pernah ngelamar ke partai. Masuk DPR RI balik sudah pernah. Ngumpulin KTP menjadi gubernur sudah pernah. Gubernur jadi wakil. Wah, saya udah kenyang lah. Bukan saya ngomong sombong. Saya berani mengklaim pasca reformasi orang paling ngerti politik saya. Jalannya bukan teori. Karena saya jalanin semua. Dalam 10 tahun saya udah loncat berapa kali, Pak. Ini udah partai ketiga saya masuk. Pengalaman seperti apa? Dan saya jadi ketua DPC PIB di kabupaten sampai jadi sekjen DPN PIB nasional. Saya udah tahu kelakuan orang DPD DPC di daerah seperti apa. Saya udah pengalaman. Makanya Bapak nggak boleh bilang kalimat tadi, Pak. Bukan salah kami kalau itu, Pak. Dan salah kami saya langsung todong Ibu itu. Karena oknum di bawah juga ada. Kita sangat ketat, saudara. Jadi jangan buat pernyataan seperti itu, Pak. Nggak enak. Enggak, saya enggak. Kalau ngomong itu kan maksudnya jangan keluhan kan ini, Pak. Kalau tadi kan melaporkan adanya kesulitan dalam perpanjangan izin praktek ke Pak Gubernur. Pak Gubernur suruh saya yang terima. Makanya saya tanya, kalau kasusnya kecil-kecil seperti ini udah ada BPJS, saya bilang harus kasih sementara. Kalau girik apa boleh buat susah. Coba tes ke BPN, solusi saya bisa dapat sertifikat nggak? Kalau yang punya rumah mau rubah peruntukan lebih baik supaya izin Bapak resmi. Sementara juga konyol. Selesai, Bapak masuk terakhir. Ternyata persepsi saya jadi berbeda nih. Ternyata kesulitannya bukan soal nasibnya memang bisa bangkrut. Kesulitannya dipersulit orang kami. Dari November masukin, nggak jelas. Mulai lagi dong, makanya saya terusin topiknya nih. Nah, tapi bukan, maksud saya gini Pak, kita mesti jelas. Waktu buat surat ini kesulitannya apa? Orang SMS saya, orang sumpah, orang bisa cegat saya di pinggir jalan. Bapak kesini dijaga nggak masuk sini? Bapak kesini dijaga nggak? Saya mau tanya masuk ke sini. Seenaknya aja kan? Iya. Nggak ada Pak, kita mau aneh-aneh Pak. Semua orang bisa cegat saya di bawah Pak. Ini berubah Pak. Dulu Pak katanya Pak, PNS saya nggak boleh lewat dalam sini nyebrang, betul Pak? Nggak boleh nyebrang sini katanya. Batasi kunci. Office boy nggak boleh kelihatan. Ini mereka yang cerita sama saya. Itu nggak ada gaya pejabat lah. Tapi kalau Bapak nggak benar, saya sikat Pak. Saya nggak peduli Anda siapa. Jujur aja. Aku nggak pernah takut siapapun. Aku gitu caranya. Kalau Anda nggak benar, gue sikat. Gue nggak peduli kamu siapa. Kalau masuk akal, baik kita timbangan masuk akal sampai di mana. Oke, udah jalan. Ya, jadi itu lain kasus Pak. Iya. Ya, saya kira cukup ya. Minum aja di bawah. Yuk, minum dulu. Makasih ya. Oh, iya, kita di mana dia? Masih di sana ya? Masih. Keluarganya? Iya, saya. Masih kan dia? Oh, suami juga kerja di itu kan? Iya. Salam ya? Iya. Salam dulu. Salam dulu bareng saya kerja dulu. Oh iya. Kalau ini Pak baru satu Pak di Jakarta. Itu ya? Ya. Yuk. Di Jakarta. Ya. Minum dulu kan? Ya, ya. Minum.